Pembahasan BIMTEK Asesmen Nasional Seri Asesmen Kompetensi Minimum tahun 2021. BIMTEK AKM dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Februari tahun 2021. Penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan seluruh pembelajar di Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Rubiatun SPD, asal dari SMA Negeri 1 Probolinggo. Ini izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan BIMTEK yang telah saya ikuti, yaitu tentang asesmen nasional. Ya, apa itu asesmen nasional? Simak penjelasan berikut ya. Berdasarkan BIMTEK kemarin tentang asesmen nasional, kita memahami ilmu atau informasi yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu pengertian asesmen nasional, yang kedua tujuan dan manfaat dari asesmen nasional itu sendiri, yang ketiga evaluasi asesmen, yang keempat contoh asesmen nasional, dan yang kelima pelaporan asesmen nasional. Ya, gimana selengkapnya tentang asesmen nasional? Berikut ini. Asesmen nasional atau AN. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Hal tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seiring disosialisasikannya asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional. Untuk menghindari hal itu, pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional pun perlu terus disebarluaskan. Apakah Anda sependapat? Yuk kita lihat tentang asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi, di mana asesmen literasi membaca terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan bernalar.
Tujuan dan manfaat asesmen nasional atau singkat dengan AN. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada kiranya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Berikut infografis yang menjelaskan manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian yang kedua sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan literasi numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Bagaimana contohnya? Misal, guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks saja, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca, tidak sekedar meringkas dan mengulang kembali. Bagaimana dengan keterampilan numerasi? Pada keterampilan numerasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka atau number sense dan pemahaman aritmatika dasar sejak dini. Guru juga perlu membantu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya. Hal ini disebabkan masalah yang menuntut diskusi dan penalaran tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus semata. Ini adalah evaluasi ujian nasional. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri seringkali terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa.
sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagai tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur pencapaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dan dari ketiga poin tersebut, maka sesungguhnya yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional, serta implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM, sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Selanjutnya adalah perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Itu kriteria pembanding asesmen nasional dan ujian nasional. Ini kriteria pembandingnya. Yang pertama adalah tujuan pelaksanaannya. Kalau di asesmen nasional untuk mengevaluasi terkait sistem mutu pendidikan, sedangkan di ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu. Jenjang penilaian untuk asesmen nasional adalah SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa yang mengikuti asesmen nasional itu kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan di UN itu tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa dalam asesmen nasional yaitu berdasarkan survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional atau mengambil sampel. Sedangkan untuk ujian nasional, subjek siswanya melalui sensus, yaitu semua siswa mengikuti ujian nasional. Sedangkan untuk modul soal dalam asesmen nasional, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan dalam ujian nasional, model soalnya yang digunakan adalah pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaian dalam asesmen nasional yaitu bertumpu pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional bertumpu pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan metode penilaian dalam asesmen nasional berdasarkan computerized multi-store adaptive testing, yaitu komputer adaptif. Sedangkan untuk
ujian nasional berdasarkan Computer Based Test atau CBT and Paper Based Test atau PBT. Jadi kalau untuk metode penilaian dalam asesmen nasional itu melakukan dengan komputer adaptif, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi jelas bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional, namun untuk perbaikan mutu pembelajaran dalam pendidikan. Menganalisis tahap asesmen. Yang pertama, level pembelajaran 1, yaitu literasi membaca teks fiksi dan literasi membaca teks informasi. Kompetensi yang diukur adalah diantaranya yang pertama, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi. Yang kedua, menganalisa perubahan pada elemen intrinsik. Yang ketiga, menilai elemen intrinsik. Keempat, menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra atau teks informasi. Kemudian menemukan informasi tersurat. Kemudian menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep di dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Selanjutnya, membandingkan hal-hal utama, menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadi dalam membaca teks terus-menerus meningkat pada jenjangnya. Yang selanjutnya yaitu menilai akurasi pada informasi visual atau non-visual dalam teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Menilai dan mengidentifikasi bias pada penulisan teks informasi sesuai dengan jenjangnya. Menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lain seperti grafik, tabel, dan lain-lain. Merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis secara jenjangnya. Menilai efektivitas format penyajian data untuk mendukung ide pokok pada teks informasi. Beranjak ke konsep literasi membaca. Konsep literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang akan dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Literasi membaca dan tulis adalah pengetahuan kecakapan untuk membaca, tulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Sedangkan penilaian asesmen literasi mencakup diantaranya adalah tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Kemudian menggunakan dua teks, yaitu teks fiksi dan teks informasi. Selanjutnya, komponen AKM literasi membaca terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Ya, apa yang dimaksud dengan konten, proses kognitif, dan konteks? Selanjutnya akan kita bahas. Konten yaitu terdiri dari teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dua adalah teks fiksi, di mana teks fiksi itu bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Next, proses kognitif. Proses kognitif adalah yang pertama menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana.
Yang kedua, interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat. Memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Berikutnya adalah konteks. Konteks terdiri dari yang pertama, personal. Personal yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kedua, sosial budaya yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, scientific yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Berikutnya adalah tentang komponen literasi numerasi. Pada literasi numerasi dibedakan jadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk penyelesaian masalah atau soal. Pada literasi numerasi ada 3 level, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pada tingkat SMA terdapat 1 level pembelajaran numerasi yang terdiri dari 3 konten, yaitu geometri, pengukuran, dan aljabar. Contoh kompetensi yang diukur diantaranya yaitu yang pertama, memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Yang kedua, menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut, dan pola. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Yang keempat, memahami barisan aritmatika dan geometri. Yang kelima, memahami fungsi kuadrat dan grafik serta sifat-sifatnya. Ini gambaran komponen AKM numerasi. Konten di dalamnya adalah bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian, data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Sedangkan aljabar meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi yang dalamnya termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif yaitu pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Sedangkan penerapan adalah mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang ketiga adalah penalaran, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Yang ketiga adalah konteks. Konteks adalah personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian sosial budaya yang berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedangkan scientific adalah berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Ya,
Ini adalah contoh membuat soal asesmen literasi dan asesmen numerasi. Bagaimana contoh soal asesmen tersebut? Ya, di sini bentuk soal yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Berikut lebih lengkapnya contoh soal dalam asesmen literasi dan asesmen numerasi. Ini adalah contoh soal AKM literasi membaca. Ini saya ambil salah satu topik yaitu teks naratif dengan judul The Rats and the Elephants. Ini dalam bentuk contoh soal pilihan ganda, soal isian singkat, dan ini contoh soal literasi numerasi. Ini saya ambil satu contoh yaitu tentang aritmatika kelas 11. Ya, cukup 2 contoh saja. Kita akan beranjak ke pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah pelaporan asesmen. Bagaimana pelaporan asesmen itu? Yaitu sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa yang berupa literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian pelaporan asesmen juga menunjukkan setiap satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi dikategorikan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama adalah kelompok yang perlu intervensi khusus, yaitu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Kemudian kelompok dasar. Kelompok dasar adalah murid yang memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta penyelesaian masalah matematika sederhana yang rutin. Sedangkan kelompok berikutnya adalah kelompok yang cakap, yaitu kelompok yang muridnya mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang terakhir adalah kelompok mahir, yaitu kelompok di mana murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi. Dan kompetensi juga adalah fokus terhadap tingkat penguasaan yang berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Ya, ini adalah penjelasan tentang pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Di sini ada item pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu yang pertama berpusat pada kebutuhan, belajar untuk memahami atau belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep,
pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kemudian orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis konten terdiri dari yang pertama berpusat pada materi pembelajaran, kemudian belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, kemudian pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan terakhir adalah orientasi pada nilai akhir. Ini adalah pembeda atau hal-hal yang ada dalam pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten, jadi berbeda. Ya, selanjutnya adalah penjelasan tentang kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Setelah kita melewati penjelasan asesmen, AKM, kemudian literasi membaca dan literasi numerasi yang ada dalam AKM, maka kita akan mencoba untuk kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, karena tidak semua siswa mencapai kemahiran dalam waktu yang bersamaan. Namun, usaha dan proses yang mereka lakukan untuk mencapai level penguasaan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Siswa menjadi yakin pada kemampuannya dalam penguasaan keterampilan. Pada infografik adalah contoh tingkat kemampuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan struktur pembelajaran. Hal ini diadaptasi dari Mark Rosenberg tahun 2012 tentang tahapan penguasaan. Penguasaan di sini adalah penguasaan kompetensi. Ini kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Kategori dan contoh analisisnya yaitu yang pertama, perlu intervensi khusus, di mana kebutuhannya adalah sebagai pemula. Siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Sedangkan cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Kemudian struktur pembelajaran, konten pembelajaran siswa pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Sedangkan pendekatannya yaitu training atau pelatihan intensif. Yang kedua adalah dasar, di mana kebutuhannya adalah siswa sudah mulai kompetensi dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Caranya bisa formal atau informal, yaitu mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak pelatihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Sedangkan struktur pembelajarannya adalah pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya yaitu dengan coaching, yaitu simulasi dan pemecahan masalah, sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Ketiga adalah cakap, di mana kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Caranya bagaimana? Bisa formal atau informal, yaitu pada tingkat kompetensi cakap siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Kemudian struktur pembelajarannya adalah konten pembelajaran untuk siswa
dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatannya yaitu mengolah pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap. Diperlukan pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Mahir yaitu kebutuhannya siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan prasyarat kinerja masing-masing. Master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan orang lain. Cara formalnya itu bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajarannya adalah strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Sedangkan pendekatannya adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan, menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting lainnya. Kemudian setelah kita membuat laporan asesmen, yaitu merekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan AKM. Meskipun AKM mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun laporan AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran dengan didasarkan analisis hasil pelaporan AKM. Ya, literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis. Yang cakupannya memberikan batasan pada pembelajaran bahasa saja. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran non-bahasa seperti matematika? Lalu, bagaimana caranya? Berikut ini penjelasannya. Kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seseorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Dalam numerasi, keterampilan berpikir analisis dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan nyata, bukan sekedar menjawab soal. Lantas, bagaimana contoh praktek baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? Ya, di antaranya adalah yaitu membacakan cerita bagaimana Ridley Scott menemukan sistem koordinat. Kemudian murid senang dan memahami latar belakang dibalik penemuan koordinat Cartesius. Kemudian permainan menemukan titik-titik konfigurasi rasi bintang. Di sini murid diminta mengidentifikasi posisi bintang-bintang dengan menggunakan kombinasi X dan Y. Kemudian permainan dilanjutkan dengan catur manusia. Selanjutnya diskusi manfaat koordinat Cartesius dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya permainan battleship. Pada akhirnya murid mengaplikasikan apa yang sedang dipelajari, atau murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dengan memproyeksikan motif ukuran pada sebuah bintang yang lebih luas menggunakan sistem koordinat Cartesius.
Kemudian apa manfaat dari proses belajar tersebut? Di antaranya adalah siswa bisa berkata, saya dapat mengatakan bahwa murid lebih berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Apa manfaat dari proses belajar tersebut? Ya, bisa dikatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri, mampu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Mereka terus membangun kepercayaan bahwa matematika bukan sekedar pelajaran yang harus mereka hadapi di kelas, tapi merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat bagi mereka. Apa peran asesmen dalam peningkatan pembelajaran siswa? Apa keterkaitan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran dalam menyediakan pengalaman belajar siswa yang berkualitas? Ya, ini adalah segitiga belajar di mana ada kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Seperti apakah itu? Berikut ini. Penyelesaian 3 aspek yang menentukan pengalaman belajar siswa dalam segitiga belajar, yaitu yang pertama kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Yang kedua, pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal siswa yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum. Yang ketiga, asesmen, proses pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi siswa dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Ada 3 asesmen, yaitu asesmen diagnosis di awal untuk merancang strategi pembelajaran, asesmen formatif, yaitu proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran, dan asesmen sumatif, yaitu di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh siswa. Ya, setelah kita melalui pembahasan dari awal sampai saat ini, maka kita bisa menyimpulkan kecakapan hidup abad 21 yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, berikut ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ya, berikut kompetensi siswa. Kompetensi siswa ada 2, yaitu berkecakapan hidup abad 21, berprofil pelajar Pancasila, yang nantinya akan terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Setelah menyimak pemaparan dari asesmen nasional, tadi bahwa kita bisa menyimpulkan asesmen nasional sangat baik dilakukan. Asesmen nasional sangat baik untuk diaplikasikan agar mutu sekolah bisa lebih baik dan mutu pendidikan di Indonesia juga lebih baik lagi. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini tentang pembahasan BIMTEK Asesmen Nasional. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata
atau penyampaian pembahasan BIMTEK Asesmen Nasional, saya mohon maaf, dan insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk menjadi lebih baik. Maju bersama, hebat semua.